Itu pelajarannya satu tuh. Ya, jangan pakai margin. Yang kena margin pusing semua tuh di sana tuh. Kena margin call tuh. Harus uang dingin tuh. Itu For pelajaran sale udah kemana, tapi kita nggak ada banyak for sale sekarang. Kayaknya periode kita kena forcel udah udah lewat. lewat ya. Udah lewat. Ini mereka Sekarang baru masih nih. lebih aman. Iya, mereka baru nih. Kena Kita lihat aja nanti Semiconductor beberapa- turun kan. Halo, kembali lagi dalam POV Talks by Bloomberg Technology. Ya, kali ini kita akan ngobrol tentang IHSG lagi, tapi kalau kemarin-kemarin sempat ada Maria sendirian, sekarang kembali lagi Bang Hotman menemani kita juga, POV People, dan nanti tentu saja ada POV Expert yang luar biasa menjelaskan bagaimana sih sebetulnya IHSG kita. Kemarin sempat rally, hari ini lumayan turun ya, tapi apakah kedepannya akan terus rally atau seperti apa nanti kita akan bahas. Sekarang silakan Bang Hotman. Siapa Ya, POV halo Expert? semuanya POV People. Lama juga nggak ada di layar ya, Mar. Iya. Hari ini kita balik lagi, seperti yang Maria bilang, kita akan ngobrol soal market. Ya tentunya misalnya pembahasan seputar ini, kalau kita lihat ya di channel kita tuh banyak banget yang nonton kan. Iya. Jadi teman-teman itu kayaknya kalau udah ngeliat POV People, pasti pengen taunya soal market. Yalah, karena kita memang fokusnya ke sana ya. Iya, bocoran-bocoran gitu maunya kan kayak gitu Dan ya. kita juga berusaha untuk mengundang expert-expert Yes. yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan ini. Dan hari ini kita kedatangan 2 orang tamu lagi yang udah malang melintang di pasar modal. Pertama kita perkenalkan dulu Pak Hans Kue, Wis. Selamat datang, Pak. co-founder Thank you, Pak. Pasar Dana ya Pak? Ya, Co-founder Pasar Dana, dan dia juga udah lama malang melintang di pasar modal dan sampai sekarang pun masih aktif mengamati pasar saham kita, market pasar keuangan kita ya secara keseluruhan. Dia juga paham banyak soal isu-isu yang sedang berkembang seputar finansial dan ekonomi tentunya. Dan yang kedua, ya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Masih asing loh. Dengan Sering banget di podcast-podcast juga ya. sekarang dia dua-duanya udah ini. mulai Waduh. sendiri. Ya nih, mau coba lihat posisinya Bang Hotman ya. Belajar deh jadi host ya. mengakuisisi posisi kita, Mar. Waduh, gimana ini? Ya, kita perkenalkan, kalau mungkin ada yang belum kenal, Mas Nico Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas. Siap. Selamat Halo bergabung lagi. semuanya. Ya. Halo POV People. Thank you. Jadi pemantiknya tadi sudah dimulai sama Maria, Pak Hans, Bang Nico. Market kita sempat rally 9 hari, tanpa jeda, beruntun. Tiba-tiba kemarin dan hari ini kok tiba-tiba merah lagi. Iya. Orang sudah punya asa, kayaknya kita akan berada dalam periode yang akan lebih baik, ada sinyal pemulihan, apalagi kemarin S&P kasih konfirmasi bahwa outlook kita stabil, rating kita dipertahankan. Jadi kita beranggapan, wah ini udah sinyal lampu hijau untuk gas nih. Oh. Ternyata Trump setelah selesai Piala Dunia bikin perang lagi. Tapi emang udah ini juga ya, udah orang-orang udah prediksi juga nggak sih kalau perang itu cuma berhenti karena pildun gitu? Piala Dunia. Iya. Tapi memang sebelumnya kan memang sudah ada beberapa kesepakatan Iya, kan. ada gencatan senjata. Gencatan senjata, tapi akhirnya nggak tahu lah. Perkembangan terakhir banyak hal yang nggak terjadi kesepakatan. Iran diserang lagi oleh AS, Hormuz panas lagi, minyak udah hari ini udah 100 100 lagi. US dollar per barrel. Pak Hans, mungkin sedikit bisa kasih insight ke kita. Ya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ya sebenarnya pasar itu positif ya. Kalau kita lihat pertama ketika AS dengan Iran ada kesepakatan di sana, Selat Hormuz itu terbuka dan kembalinya minyak ke pasar itu sangat cepat gitu. Jadi kita lihat harga minyak bergerak turun. Nah ini salah satu faktor yang sangat penting bagi kita. Karena Indonesia itu pertama kita net importir minyak. Ya. Jadi kita cuma produksi 600 ribuan, konsumsi 1,5 juta barel. Ya. Jadi kita import di sana. Yang kedua kita memberikan subsidi pada Pertalite kita. Ya. Sehingga kalau minyak tinggi tentu subsidinya gede. Nah jadi ketika minyak kembali normal karena Selat Hormuz terbuka, harga minyak turun, itu salah satu sentimen paling positif bagi kita.
Nah, sentimen kedua kalau kita lihat, kita positif karena S&P. Tadinya orang pikir S&P akan sama dengan Moody's dan Fitch menurunkan outlook kita ke negatif gitu. Ternyata dia mempertahankan rating kita dan outlook kita tetap stabil. Dan bahkan dia melihat kita masih growth ekonominya. Nah, faktor ketiga datang dari kalau kita lihat adalah MSCI itu tetap mempertahankan kita di di emerging market, ya, tidak menurunkan kita ke frontier market. Nah, kalau kita lihat market accessibility yang mereka lakukan, itu kan rata-rata kita tuh istilahnya kalau di emerging market itu kayak peringkat 3 lah gitu ya. Kita cuma kalah oleh Hong Kong dan Malaysia untuk nilai-nilai yang kita dapatkan. Cuman 1 poin kita turun di sana. Nah, kemudian pada waktu dia klasifikasi pasar, dia tetap mempertahankan kita, mengapresiasi reformasi pasar modal kita, tetapi memang memberikan catatan gitu ya. Dia mau lihat konsistensi kita, kemudian dia mau memakai data baru kita ini sampai bulan November gitu. Nah, baru dia akan putuskan final. Tapi perpaduan tadi kita lihat mendorong pasar kita yang valuasinya udah murah bergerak terapresiasi naik ke atas. Iya. Bang Niko, Iya. punya view gimana? Situasi. Sebenarnya kalau kita ngelihat yang berapa, ya ini saya sebenarnya udah full banget nih dari Pahan. Saya juga bingung nambahin apa nih. Cuman sebenarnya mungkin pengen ngasih sedikit insight-nya gini sebenarnya. Jadi kan kalau di global itu kan istilahnya ada namanya kan asset rotation kan. Ya. Nah, jadi menariknya adalah sebenarnya kalau kita ngelihat kayak saham-saham di US itu belakangan Nasdaq nggak terlalu perform. Kalau kita lihat yang kayak contohnya di Taiwan juga nggak terlalu perform. Samsung di Korea itu Kospi juga turunnya dalam gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih selain yang dari Pahan sudah katakan tadi itu ada asset rotation bahwa orang sebenarnya agak sedikit doubtful dengan bisnis model yang tipikalnya AI, semiconductor, tech related business. Apakah kayak company-company hyperscaler gitu misalnya kayak contohnya Facebook, Amazon, Oracle itu spending sampai 1 triliun US dollar itu bisa make money apa enggak? So far kan belum. Bahkan ada yang double up gitu. Jadi mereka banyak yang ragu apalagi kalau kita ngelihat kayak proxy-nya orang pakai AI ini kan token. Token itu tuh sebenarnya udah mulai slowing dan akhirnya beberapa bisnis model yang baru ini tuh udah kayak bikin yang namanya tuh model tuh open source gitu. Jadi ibaratnya kayak semua orang bisa kasih kontribusi di situ. Jadi kayak mikir apakah bisnis tech yang sekarang itu bisa sustain nggak sih sebenarnya? Nah, ternyata akhirnya ada yang pada takut tuh. Jadi waktu itu Spancek semiconductor turun, Korea turunnya dalam gitu ya. Nah, mereka nyari nih, mana nih barang, nih uang nih harus mau dikemanain sebenarnya. Pilihannya banyak nih, ada gold, ada Japanese, ada obligasi gitu ya. Cuman kelihatan dananya masuk tuh kalau ngomongin asset rotation sekarang tuh salah satunya adalah ke value stock yang kayak Indonesia gitu ya, tipikalnya commodity, growth-nya ada, consumption drive, sama mereka banyak masuk itu ke government bonds-nya Jepang yang 10 tahun. Jadi flow-nya banyak situ. Jadi asset rotation-nya lagi kelihatan gitu. Nah, cuman sebenarnya kenapa kayak lately udah ada asset rotation bagus, flow kan kemarin sempat bagus ya, Jumat, Senin bagus gitu ya, berapa hari terakhir ini sempat bagus, tiba-tiba turun. Padahal kayak nggak ada apa-apa nih sebenarnya, nggak ada yang spesifik. Cuman kalau kita ngeliat tuh dari makro strukturalnya, pertama adalah asset rotation-nya balik lagi. Kalau kita kan kayak contohnya Samsung kemarin sempat positif, nah itu ada sedikit asset rotation lagi, cuman yang jadi PR tuh sebenarnya rupiah ternyata nggak sestabil itu. Kita udah just 100 basis point, cuman kalau kita ngomongin yang yield 5 tahun, 10 tahun tuh yieldnya pada naik, kok masih pada jualan nih, padahal kita udah ngasih 100 basis point tambahan. Nah itu sih, kenapa 100 basis point kok nggak cukup? Iya, makanya kayaknya ini ada masalah yang kayaknya, ya kan emang ekspektasi kita masih bisa naikin lagi sekitar 50 basis point kan, jadi either mereka masuknya nanti gitu ya, jadi itu yang jadi pertimbangannya mereka. Sama yang ketiga, sebenarnya ini lumayan ini ya, banking tuh kalau ngomongin laporan keuangan, dia tuh menjadi early indicators overall market akan seperti apa. Mandiri, kemarin rilis laporan keuangan, orang akan ngeliat angkanya bagus. Positif. Cuman kalau kita ngelihat statement dari manajemen, itu di analyst meetingnya tuh, mereka bilang bahwa yang paling ini tuh liquidity-nya tuh ketat sekarang. Crowd out effect-nya jalan. Semua orang mendingan beli SRBI, mendingan beli SBN. Deposito mereka harus compete. Yang kedua, permintaan kredit. Ini menurut kita penting sih. Appetite buat kreditnya tuh jelek. Udah dinaikin. Industri berarti ya akan terpengaruh ya. Nggak cuma satu emiten doang, BMR, itu semuanya akan terimpact kali ya.
Karena kan berarti ngasih sense bahwa growth nggak di situ gitu kan. Iya. Oke. Permintaan kredit nggak ada. Kalau kredit nggak muncul, growth nggak muncul kan. Ya. Apakah pertanyaan second quarter bagus? Oh ternyata mereka bilang, Mandiri ternyata kuartal ketiga mungkin bisa lebih buruk lagi. Oke. Jadi itu yang sebenarnya ngasih early indicator. Selalu banks tuh. Banks tuh kalau jelek pasti overall marketnya juga pasti negatif. Mas, ini kan M2 kita tuh sebetulnya kan turun ya. Mm-mm. Sekarang 8,7%. Ya. Turun dari tahun kemarin. Dari Mei juga turun gitu. Nah berarti kan likuiditas tadi kan Mas Niko sempat sebut gitu Betul. ya. Likuiditas kita tuh tight banget. Mm-mm. Dengan likuiditas yang tight banget itu tentu kan itu akan mempengaruhi investor juga. Betul. Karena kan liquid yang nggak ada, gimana mau invest dan sebagainya. Nah, dengan kita melihat 2 hari ini IHSG kita turun gitu ya. Punya pandangan gimana ya Pak Han sama Mas Niko, caranya gimana supaya kita ngangkat lagi gitu? Kalau kita ngelihat apakah perlu sih kita adain misalkan likuiditasnya ditambah lagi misalnya atau apa gimana Pak Hans? Ya tadi saya setuju Pak Niko ya. Jadi kalau kita lihat market kita sempat naik, memang ada rotasi di sana. Indonesia, India itu kita dianggap bukan negara AI yang ditinggalkan dari awal tahun orang net sell keluar. Tapi waktu ada goncangan, saham semikonduktor tertekan turun karena isunya khawatir bubble AI. Kemudian ada indikasi awal bahwa belanja capex mereka untuk pengembangan AI itu menurun. Tapi dalam beberapa hari terakhir kelihatan beberapa perusahaan besar rilis report di sana, dia mengkonfirmasi lagi, oh nggak terlalu menurun, masih kuat nih permintaannya. Jadi tentu ada pengaruh di sana ya seperti Pak Niko tadi. Balik lagi ke sana. Iya. Nah, tapi pasar saham kita tertekan turun juga harus kita lihat karena di Timur Tengah gitu. Tadinya kan ketika perang berhenti orang langsung lihat Indonesia aman gitu kan, dana berani balik ke sini. Tetapi kalau kita lihat perang terus bilang sebagian orang bilang oh ini sebentar aja nih kayaknya cuma tembak-tembak sebentar. Tapi udah berapa hari perang dari tanggal 8 sampai hari ini nggak selesai-selesai gitu. Bahkan kalau kita lihat Houthi udah ikutan, dia nutup Selat El Mandeb. Nah, selat ini tadinya dipakai oleh Arab untuk keluarin minyak dia ke Asia. Ini ditembak gitu. Jadi minyak langsung terbang ke 100 dan tentu ada kekhawatiran dalam negeri gitu kan. Karena harga BBM naik lagi gitu. Tentu khawatir pertama defisit kita gitu ya karena subsidi pasti lebih tinggi gitu. Kemudian neraca perdagangan kita kemarin kok udah negatif gitu. Berarti kalau negatif lagi tekanan nilai tukar. Nah nilai tukar tertekan pasti secara umum pasar saham pasti terkoreksi. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat Pak tadi kan saya sebetulnya mempertanyakan gimana sih mungkin POV People pengen tahu kalau M2 kita tuh turun, tuh kita masih bisa nggak sih ada misalnya investor itu melakukan hal-hal yang lain gitu ya sehingga pasar modal kita juga ke bawah naik atau memang pasar modal kita turun itu tuh bisa terpengaruh karena likuiditas kita nggak ada gitu cara turun gitu Pak. Sebenarnya yang poin utama kita waktu Pak Purbaya naik jadi menteri digelontorkan 200 triliun supaya katanya kan dia pikir kalau dia tarik lagi tuh ya SAR. Iya, kalau money supply-nya naik, velocity money-nya tetap gitu kan nanti akan pengaruh ke satu inflasi, satu lagi transaction yang merupakan tanda dari pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi masalahnya adalah sebenarnya yang terjadi adalah sektor real kita nggak terlalu jalan. Tadi yang seperti Pak Niko tadi bilang. Kalau kita lihat ada disbursement yang sampai 2.300 naik sampai 2.500 triliun di perbankan. Di tahun sebelumnya 2.300, 2.500 triliun di perbankan. Artinya apa? Bank udah ngasih nih plafon kredit, tapi pengusaha yang bagus ya, pengusaha yang bagus loh di sini, dia nggak pakai duit tadi. Kenapa? Karena bisnis nggak terlalu jalan. Karena ekonomi nggak terlalu jalan, bisnis nggak terlalu jalan, dia nggak narik kredit tadi. Nah ini sebenarnya masalah kita ya. Jadi demand kreditnya nggak ada. Tapi tadi betul likuiditas mengetat. Likuiditas mengetat kenapa? SRBI-nya tinggi. Jadi kan semua orang pasti masuk di RSRBI. Terus kalau kita lihat orang juga lihat oh government bond menarik nih. Masih akan masuk ke sana. Artinya selama ini perbankan kita ngasih deposito bunganya rendah. Gitu. Jadi orang masih mikir oh lu kasih rendah sekarang ada opsi yang lain. Oke. Di luar masalah misalnya persoalan liquidity yang sedang terjadi di domestik, saya kembali ke soal aset rotasi, Pak. Seberapa kuat ini pengaruhnya? Kalau melihat misalnya
Bapak-bapak tadi bilang evaluasi saham-saham AI itu mungkin udah ketinggian lah. Mungkin akan ada booming. Cuma kemarin kan sempat waktu IHSG rally 9 hari itu inflow masuk. Ini akan berlangsung lagi nggak ke depan? Kalau memang situasi sekarang ada aset rotasi yang besar dari main market yang negara-negara develop sama ke emerging sini. Iya. Kira-kira menurut Mas Niko? Ya, kalau aset rotation ya, sebenarnya sih kalau dari saya sih ngeliatnya kalau bisnis model tech related ini tuh istilahnya masih akan jalan sebenarnya. Walaupun terlepas dengan adanya beberapa concern, cuman sebenarnya permintaan buat AI itu sebenarnya masih tinggi. Iya. Cuman ada beberapa hal sih. Jadi yang paling PR tuh orang yang paling pusing sekarang tuh di US itu tuh sebenarnya masalah istilahnya ada istilah itu namanya Bregawatts. Jadi Bregawatts itu ibaratnya kayak kita punya permintaan buat AI, punya tech, punya semiconductor, cuman kita nggak punya infrastruktur energi. Oke. Jadi kalau kita ngelihat ibaratnya ini data center, ini kan source energinya gede gitu ya. Iya. Paling banyak tuh di situ. Mungkin 40% tuh kalau demand energi sekarang tuh semuanya data center. 20-30% kayaknya tuh data center. Jadi mereka punya pipeline sebenarnya. Dari timeline yang mereka bangun tuh sekitar 330 gigawatt mau dibangun infrastruktur energinya. Cuman kayaknya dari hitung-hitungan analis ini expected delivery-nya dan lain-lain itu paling cuma 130 gigawatt. Permintaannya ada, Oke. cuman ininya nggak ada. Supply-nya nggak ada. Saya nggak bilang bahwa sebenarnya kayak industri AI ini sebenarnya bubble gitu ya. Kalau saya personally sih saya nggak ngeliatnya bubble gitu. Karena masif capex ini translasi ke infrastruktur, demand-nya ada di situ sebenarnya. Cuman pasti ada istilahnya kayak orang keselak gitu ya, ada cebukan. Once ekspektasinya terlalu tinggi, delivery-nya ternyata di sini, pasti ada correction. Iya. Nah, ketika correction itu ada, pasti mereka barulah masuk ke emerging market atau value stock kayak contohnya tuh Indonesia gitu. Karena kan Indonesia ini typical yang sebenarnya kan commodity countries. Oke. Yang buat AI banyak barang-barangnya situ, tembaga tuh Indonesia kan salah satu yang lumayan juga gitu ya. Nikel, timah dan lain. Cuman emang sebenarnya gimana caranya tadi mungkin sambil address kayak pertanyaannya adalah liquidity ketat gitu ya. Gimana caranya biar Indonesia tuh tetap menarik? Sebenarnya satu sih, kalau kita misalnya muter-muter ngobrol sama emiten tuh, emiten pun juga roadshow keluar satu yang mereka nggak terlalu nyaman dengan Indonesia saat ini adalah uncertainty dari sisi kebijakan. Oke. Yang ibaratnya kalau A aja gitu, jangan A tiba-tiba jadi B. Itu mereka sebenarnya nggak nyaman gitu. Jadi itu yang satu jadi PR. Kedua, mereka butuh yang paling penting tuh buat masuk selain dari sisi kebijakan ya, mereka adalah foundation stability-nya itu adalah currency. Kalau currency-nya itu masih goyang-goyang gitu ya, the position sekarang. Nah, karena kan 2 minggu ini kan kita outflow kan. Iya. Dari capital account kita kan semuanya kan ada outflow kan. Jadi kayaknya nggak diapresiasi nih kita punya 100 basis point. Nah, sama ketiga sebenarnya yang kayak paling penting itu adalah nanti kita coba lihat rilis laporan keuangan. Iya. Rilis laporan keuangan yang kuartal 2 ini kan so far Tapi outlook-nya bukannya banyak. udah price in ya? Karena orang sudah kayaknya dari kemarin-kemarin udah menduga akan ada koreksi semuanya. Iya nggak sih? Karena dari awal tahun kita juga udah mulai suffer. Ekonomi Iya. daya beli kita terpukul. Terus belanja pemerintah walaupun ada mengalami peningkatan di kuartal kedua, cuma maksudnya Tapi defisit juga masih lebar sih. ya defisit BPBN juga tipis-tipis ke batas. Ya maksudnya bahwa struktur belanja pemerintah pun nggak terlalu besar lagi seperti yang kalau bisa kita harapkan untuk bisa gede seperti yang realisasi pertumbuhan semester 2 kemarin kuartal 2 kemarin. Iya. Cuma kalau dibilang kalau price in atau enggak ini sebenarnya kan tetap ibaratnya base-nya expectation kan. So far tuh sebenarnya kan kalau kayak contohnya kita ngomongin laporan yang udah keluar siapa sih kayak contohnya BTN. BTN laporan keuangan relatively bagus gitu ya. Mandiri kalau kita bilang mungkin bagus itu di atas ekspektasinya. Cuman outlook-nya second half ini akan sebagus first half apa enggak? Oh, oke. Jadi ibaratnya itu yang sebenarnya market belum capture. Karena mungkin ya itu ya, PMI kita angkanya di bawah 50, ya mungkin udah ke-capture gitu ya. Government spending, growth mungkin nggak sebagus second quarter, orang udah address semuanya. Cuma mereka pengen tahu nih ketika analyst meeting, mereka view-nya gimana sekarang. Apalagi dengan contohnya Pak Hans tadi udah bilang gitu ya, maksudnya dengan perang yang kayak sekarang, dulu aja kayak contohnya kita banyak kayak smelter nikel. Ya kan, kita banyak smelter nikel, Rotalikin electric furnace sama Etspal gitu. Banyak yang ngambilnya tuh ibaratnya kayak asam sulfatnya tuh ambil dari sana gitu kan. Stoknya udah nggak ada gitu. Gimana nih smelternya bisa jalan kalau misalnya ini? Nah itu yang sebenarnya ngasih gambaran, wah ada sesuatu yang market tuh belum take into account ke mereka punya
hitung-hitungan ke ISG-nya. Pak Hans ada Jadi punya itu sih. catatan sendiri nggak untuk itu, misalnya kenapa misalnya ada situasi rotasi, cuma ternyata asing juga nggak berani masuk gede ke kita. Iya, jadi kalau kita lihat waktu rotasi terjadi awal kan mulai masuk tuh dana ke kita. Kemudian mereka konfirmasi di laporan keuangan. Nah, waktu laporan keuangan di US keluar, berapa perusahaan tech gede dia keluar datanya, ternyata mereka capex-nya masih lumayan gede. Oke. Jadi permintaan semikonduktor segala macam masih cukup gede. Jadi itu kayaknya menahan gitu. Nah, dari dalam negeri sendiri kalau kita lihat, tentu ketika perang terjadi, minyak naik ke atas, orang langsung khawatir. Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, selalu Indonesia itu dipermasalahkan adalah, oh kamu ngasih subsidi ke BBM. Itu kalau subsidinya tidak terkontrol, itu tentu agak berat bagi ekonomi kita. Terus kita net importir minyak di sana. Agak beda nih, waktu dulu 2022, waktu terjadi perang Ukraina-Rusia, itu kan minyak nggak terlalu naik, tapi komoditas lain naik semua gitu. Kita diuntungkan, dana asing masuk ke kita. Kalau sekarang agak beda nih, minyak kita impor gitu kan, terpengaruh di sana. Kemudian ternyata dari Selat Hormuz itu banyak kan, ada sulfat yang dipakai oleh nikel. Nanti masalah pupuk lagi yang jadi Iya, masalah. amonia. Belum lagi ada El Nino nanti. Jadi ini ada banyak PR di dalam negeri ketika perang ini berlanjut. Oke, kalau begitu, kalau kita misalnya mengabaikan sesuatu yang tidak bisa kendalikan dalam hal ini faktor eksternal, geopolitik maupun aset rotasi, kita akan berbicara di dalam. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, dalam hal ini, dalam menangani persoalan ekonomi kita, menurut Bapak-Bapak sekalian, sudah bisa meyakinkan investor belum? Misalnya, BI berusaha menaikkan 100 basis poin, ternyata efeknya belum terasa. Terus di pemerintah juga udah melakukan beberapa perubahan di kebijakan fiskal, misalnya BGN, anggarannya mulai dikurang-kurangin. Terus ada lagi misalnya kebijakan inisiasi B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Respon market seperti apa terhadap itu semua, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah? Silakan Pak Hans. Oh iya, jadi kita address dulu ya, waktu Moody's ngomong tentang Indonesia, gitu ya. Dia pertama dia bilang, oh kebijakan kalian sulit diprediksi, gitu kan. Yang kedua dia bilang tata kelola, dia sorot. Ketiga pengelolaan anggaran, gitu ya. Jadi kalau kita lihat predictable kebijakan, tadi Pak Niko udah ngomong ya, kebijakan bisa berubah. Tahun lalu BI berkali-kali motong bunga, tahun lalu berapa kali motong bunga, padahal pasar expect oh dia stay gitu. Kayaknya waktu itu BI bergeser karena ada yang berpendapat BI kurang independen, dia ngikutin pemerintah pro growth gitu. Nah ini memberikan tekanan pada kita gitu. Belum lagi di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini kebijakan banyak berubah gitu, banyak yang berubah tidak sama dengan yang dulu. Nah ini menyebabkan asing berpikir oh ini agak sulit memprediksi kebijakan kita. Gitu. Nah yang kedua terkait tata kelola. Banyak program prioritas pemerintah, mungkin niatnya baik gitu ya. Seperti MBG, Kopdes gitu. Tetapi ada juga saya lihat investor asing itu khawatir gitu. Jangan sampai Bank BUMN diminta mendanai proyek-proyek ini. Gitu kan. Ada kekhawatiran nanti kredit macetnya seperti apa dan lain-lain gitu. Gitu yang jadi perhatian gitu. Nah yang ketiga pengelolaan anggaran gitu ya. Kalau kita lihat pendapatan negara itu dari pajak meningkat. Tapi itu karena korteksnya gitu. Ketika digitalisasi dilakukan, korteks ini bisa capture lebih banyak sehingga pendapatannya naik. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya daya beli masyarakat itu melemah. Gitu. Dan itu bukan terjadi tahun sekarang gitu ya. Ini udah terjadi 5 tahun terakhir. Pasca dari COVID, kita itu ekonomi kita tidak benar-benar keluar dari COVID itu dengan sempurna gitu. Jadi yang terlihat itu adalah kelas menengah ke atas naik dananya di perbankan, menengah ke bawah turun gitu. Terlihat dari rata-rata tabungan gitu ya, itu juga terlihat turun ke bawah. Kemudian kelas bawah itu mengandalkan pinjol. Ada gitu. mangkat tabungan itu mantap. Ya itu. mantap itu dari rata-rata tabungan yang 3 jutaan turun ke 1,3 itu mantap gitu. Terus mengandalkan pinjol
Nah, sama temannya satu lagi pay later. Nah, tapi tentu ekonomi yang pinjol pay later itu pasti ada batasnya. Gitu kan? Nah, itu yang pengaruh. Belum lagi jurdol, gitu ya, jurdol yang agak sulit terkendali itu benar-benar menggerus daya beli di kelas ini, gitu. Nah, ini yang jadi pengaruh ya. Jadi biarpun ada peningkatan pada pendapatan negara, gitu ya, kalau pemerintah tidak bisa menyeimbangkan dengan efisiensi anggaran yang baik, gitu, itu menyebabkan tekanan pada pasar kita. Karena asing mengadres beberapa hal tadi. Iya. Kalau Pak Han tadi bilang efisiensi anggaran itu kan harus disesuaikan ya Pak ya, artinya supaya nanti bisa ada growth gitu ya, ada konsumen misalnya domestik itu naik lagi konsumsinya gitu. Nah kemarin kan sebetulnya Presiden sudah menyatakan ada beberapa cara untuk turunkan efisiensi anggaran lah, termasuk kalau nggak salah nanti di Desember ada sekitar 700 BUMN yang mau dipangkas gitu. Nah, sehingga dia bisa hemat berapa puluh triliun gitu ya. Saya lupa angkanya, tapi begitulah demikian. Nah, saya pengen tahu deh dari expert kita ini, bisa nggak dijelaskan kalau memang itu BUMN itu ditutup gitu misalkan. Sekarang kan jumlahnya ada 1.200-an atau berapa gitu ya. Kemudian ditutup 700. Dia mau sisakan sekitar 250 kalau nggak salah. Nah, dengan efisiensi yang seperti itu masih cukup nggak? Terus kemudian dengan B50 yang dia efisiensi bisa sampai 57 triliun katakanlah gitu. Cukup nggak untuk mengimbangi yang tadi Pak Hans gimana? Ya, pertama kalau kita nutup BUMN mungkin ada yang nggak efisien, kinerjanya nggak oke, ya itu kan perlu direstru, ada yang di merger segala macam gitu kan. Mungkin itu saya pikir bagus, tapi kan itu periode panjang, tidak bisa dalam jangka pendek gitu. Nah yang sangat diadres itu, nah yang kedua B50 gitu ya, B50 oke gitu ya, tapi itu kan efisien kalau harga minyak lagi tinggi. Begitu minyak turun lagi ke 70-60, mungkin nggak efisien lagi, tidak punya benefit tambahan. Artinya kan kita mengganti tadinya minyak CPO kita yang tadinya untuk makanan, diekspor segala macam kan di-convert masuk ke sini gitu. Harga CPO dunia oke lah naik di sana, tapi dia akan efisien pada harga minyak yang tinggi minyak dunia. Ini sebenarnya kalau nggak ada perang, minyak itu turun. Diperkirakan 60-an minyak dunia itu 60-70. Kenapa? Karena dunia itu memasuki periode perlambatan ekonomi dunia sebenarnya. Jadi minyaknya akan turun. Ini karena perang aja naik gitu. Nah, sebenarnya yang dilihat pasar itu adalah komitmen pemerintah motong anggaran seperti MBG. Ya, makan bergizi gratis. Karena kenapa? Kita menyadari ini mungkin niat baik Bapak Presiden mau ngasih makan, tapi harus kita buat kan siapa yang benar-benar membutuhkan. Kan udah dipotong Pak, masih kurang nggak? Rasanya kalau pendapatan negaranya tidak terlalu baik gitu ya, ini mungkin dipotong ya. Menurut saya lebih baik pemerintah lebih fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan. Gitu, itu lebih baik gitu ya untuk masyarakat supaya orang kerja nanti baliknya dalam bentuk tax kepada pemerintah. Kalau MBG ini yang sekarang kan modelnya dapur-dapur ya. Dapur itu kan investasinya cukup besar gitu ya. Nah, lebih cocok sebenarnya kalau menurut saya voucher aja. Kantin sekolah gitu. Nah, itu kan kantin-kantin siswa dapat voucher belanja di kantinnya. Memberdayakan mereka juga yang jualan di kantin gitu ya. Jadi setup-nya lebih cepat gitu ya. Potensi korupsinya bisa ditekan turun. Kemudian kita bisa fokus daerah ini memang membutuhkan. Jadi niat baik Bapak Presiden terdelivery tanpa ribut-ribut sekarang. Jadi maksud Pak Hans, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini ternyata belum cukup ya Pak ya, untuk bisa ya kira-kira gedor pintu lah gitu sampai konsumsi domestik kita naik gitu atau apa gitu ya Pak ya. Belum cukup ya Pak? Iya, kita harus lihat bahwa daya beli masyarakat memang melemah. Ekonomi itu berubah pas COVID terjadi gitu ya. Tadinya ada jalur rantai pasok yang panjang. Banyak orang hidup dari sana. Ini produsennya, distributor besar, turun sampai ke bawah, sampai toko-toko. Begitu COVID terjadi online, yang jualan produsen langsung jualan ke konsumen. Hilang rantai pasoknya di sana. Nah, biarpun konsumen mungkin kita happy, wah belanja lebih murah. Tapi rantai pasok yang hilang tadi merubah ekonomi. Iya, betul. Tapi kan ada industri logistik yang tiba-tiba naik Pak, kemarin efek COVID Pak. Iya, ada yang naik pasti ada yang turun. Tapi kalau kita lihat mata rantai distribusi itu digantikan sama perusahaan-perusahaan logistik ini. Tapi itu pemodal besar Pak. Oh iya. Logistik kan enggak hilang ya rantai pasoknya. Dari
Pak Niko ada blind spot nggak sih di pasar kalau melihat dari penjelasan Pak Hans tadi kan gimana sih tata cara pemerintah tuh seharusnya seperti apa supaya bisa menyeimbangkan gitu pendapatan, konsumsi domestik dan berbagai hal lagi terkait dengan fiskal. Nah kalau Pak Niko bisa nggak kami dikasih tahu misalnya blind spotnya di mana sih? Dari itu semua blind spotnya di mana? Coba. Iya. Sebenarnya blind spotnya gini sih sebenarnya. Tadi Pak Han udah jelasin ya. Cuman sebenarnya beberapa kebijakan ya maksudnya juga address yang masalah cukup atau enggak sebenarnya masalah yang kebijakan pemerintah. Mungkin instrumen kan dua sebenarnya, ada moneter dan fiskal. Pertama kita lihat moneternya dulu gitu ya. Moneternya kuat nggak? Sebenarnya ini kalau kita ngelihat, kita ngomongin rupiah itu, rupiah kan sebenarnya bukan cuma melemah terhadap US dollar. Hampir semua mata uang di dunia tuh melemah gitu ya. Berarti ada ibaratnya ada spesifik isu nih sama Indonesia. Udah dilakukan benar nggak? Sebenarnya kalau kita ngomongin dari posisi sekarang tuh beberapa hal udah mulai positif. Contohnya namanya local currency settlement. Kalau misalnya kita mau beli barang Amerika gitu ya, transaksinya saya sama Jepang misalnya, udah nggak usah bikin pakai US dollar deh. Kamu pakai yen, saya pakai rupiah, udah beres. Instrumen non-deliverable forward gitu ya. Jadi nggak usah terima barang, ada derivatifnya buat ngurusin. SRBI juga sebenarnya positif gitu. Jadi beberapa itu positif. Cuman itu adalah financial mechanism, instrumen. Cuman yang penting itu adalah masalah independensi. Selalu jadinya seperti itu gitu ya. Ketika zaman-zamannya US dulu Kevin Ward sempat ini kan market juga sempat bergejolak kan karena takutnya adalah masalah independensi. Nah ini yang sebenarnya investor lagi coba liatin. Cuman gimana taunya cukup atau enggaknya, trustnya udah balik apa enggaknya, ya kita lihat angka rupiahnya aja. Kita ngeliat angka dari sisi yield obligasinya tuh ternyata masih pada yieldnya masih naik terus, harga turun terus berarti masih pada jualan. Oke itu beres. Kedua fiskal. Fiskal ini signifikan sih sebenarnya karena selain dari sisi masalah spending, cuma ada masalah structural di revenue kita. Ibaratnya kalau Indonesia kita ngomongin tax to GDP-nya sama kayak beberapa negara lain kita nggak nyampe 10% gitu ya. Target yang lain bisa 12, 13, 14%. PR-nya di mana? Kalau uangnya nggak ada, beresinnya uangnya nih pakainya jadinya buat apa? Uangnya habis buat bayarin bunga sama bayarin pokok. Debt service coverage ratio yang jadi proxy-nya. Nah, kalau ibaratnya kita nanti trennya gimana nih? Wah, fiskal defisit mungkin setiap tahun mungkin Pak Purbaya akan jaga, nggak sentuh di atas 3%. Cuman kita bisa ngeliat borderline paling atas, 2,9, 2,8. Jadi APBN kita cuma buat bayar utang sama bunga doang. Pinjem lagi, akumulasi, di posisi suku bunga lagi pada naik, kita ngomongin sekarang tuh di obligasi di global lagi pada naik ya. Di Amerika itu 30 tahun yield bunganya tuh udah 5,1 apa 5, saya lupa deh, sekitar udah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di Jerman kemarin yield obligasinya 10 tahun juga udah tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Jepang juga sama. Jadi ini perang nih. Berarti kita udah akan masuk fase yang sebenarnya namanya biaya cost borrowing-nya tuh bakal mahal. Nambah terus, debt to service coverage ratio kita tuh makin lama tuh pasti makin naik. 45. Pusing gitunya. Nah itu yang sebenarnya kayak kita harus beresin ya. Nah, oke, terus mungkin ada paling itu sih, cuman beberapa hal ya. Tadi contohnya kan di address beberapa kali kayak contohnya soal B50 ya. Sebenarnya saya positif dengan B50 kan orang ekspektasinya kan kita bisa shifting gitu ya, maksudnya kita nggak usah pakai minyak, kita bisa pakai alternatif. Cuma setuju sama Pak Hans bilang, pertama adalah saya coba ngobrol sih sebenarnya sama beberapa emiten, B50, B40 itu idealnya pas kapan sih? Kalau kita ngomongin visibility secara ekonominya, harga minyak itu harus di atas 100, baru itu bisa visible. Ada added value-nya. Dan cuma jangan lupa ya bahwa si B50 itu dananya tuh sebenarnya dana yang diambil dari levy tax dari orang ekspor jual CPO. Jadi kayak contohnya kita ada levy tax kan progresif kan. Kita jual itu dananya itu sebenarnya dipakai buat subsidi si B50. Cuman kan nggak fair sebenarnya buat emiten-emiten yang mainnya nggak di biodiesel. Karena kan sebenarnya buat biodiesel itu kan biasanya kadar asamnya tinggi. Kalau bisa di atas 10%. Cuman kalau kadar asamnya rendah, bisa dijadiin minyak gitu ya. Nah, jadi itu sih. Cuman ini ya, satu yang sebenarnya saya agak sedikit menyayangkan dari sisi kebijakan fiskal adalah APBN 2027. Kita tahu bahwa kita punya masalah struktural dari sisi minyak. Kayaknya dalam beberapa bulan dan tahun terakhir ini Pak Balil, SDM udah sempat bilang intinya kita wilayah-wilayah kerja yang udah mati, kita coba ambil dari Pertamina, kita retender.
Cuman kalau kita ngelihat angka APBN 2027, lifting minyak kita targetnya itu lebih rendah dibandingkan tahun 2026. Turun Lifting lagi. itu tuh ngasih sense bahwa kita pengen beresin ketahanan energi nggak sih? Tadi kan 1,5 juta. Ya. 60%-nya kita ambil dari luar, 900.000-nya kita ambil. Ya. Cuman liftingnya nih kok nggak dikerjain gitu ya. Kita ngobrol sama orang-orang yang di lapangan gitu ya. So far sih belum terlalu kelihatan ya. Retender itu dilakukan, cuma liftingnya kok nggak jadi fokus. Kalau ibaratnya lifting jadi fokus, harusnya anggaran asumsi APBN lifting 2027 itu bisa lebih tinggi lagi. Berarti pemerintah serius, biar kita nggak terlalu ketergantungan sama import minyak. Itu sih. Ya, ini sebenarnya adalah hal lain lagi yang sebenarnya akan menjadi sentimen negatif mungkin ya. The Fed kemungkinan akan rise. Ya. Itu tarif. Trump kemarin udah ngomong lagi akan menerapkan tarif 10%. dan Indonesia kemungkinan akan kena. Bapak-bapak sekarang melihat ini seperti apa? Mungkin Pak Hans, tarif sama the Fed. Ya, kalau kita lihat the Fed kayaknya akan naikin bunga ya. Ya, naikin. Jadi minimal 1 kali lagi kenaikan dia akan lakukan gitu. Kelihatannya pasar pikir itu mungkin di September. Kelihatan. Kalau perang lanjut September hampir pasti. Kalau seandainya dia perangnya segera berhenti, mungkin Desember dia bisa naikin sekali gitu ya. Setelah itu mungkin dia akan bergerak, mungkin bisa turun kalau inflasi terkendali di depannya. Jadi tapi temanya tadi seperti Pak Niko bilang, memang dunia itu memasuki periode bunga yang tinggi, higher for longer gitu ya. Kelihatan yield obligasi 10 tahun, 30 tahun semua tinggi semua. Ini tentu tekanan bagi kita gitu. Nah, yang kedua tarif gitu ya. Jadi Donald Trump ini memang pola pikirnya adalah pajak kita potong, kita ganti dengan tarif gitu. Cara dia berpikir gitu. Nah, sebenarnya ya sama, yang bayar tarif itu warga US sendiri gitu. Nah, cuman masalahnya kalau orang ditarif konsumsinya turun. Jadi import barang kita itu pasti akan turun. Nah, jadi kita akan bersaing gini. Kalau kita kena 10%, Vietnam kena berapa? Kalau Vietnam kena 12, kena 15, kita untung. Tapi kalau Vietnam kena di bawah kita jadi masalah bagi kita. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita harus tentu lobby bagaimana supaya barang yang peer dengan kita kan, karena kita kan tekstil gitu ya. Kemudian alas kaki gitu ya. Ini memang nggak gede-gede banget ekspor kita ke US, tapi kita harus hati-hati. Ini industri-industri yang sangat banyak menyerap tenaga kerja. Nah, kalau begitu terpukul, ada layoff di sini, wah berat ekonomi. Itu lagi, itu isu lagi kan. Ya. Lu melihat gimana, Bang? Kalau ini ya Fed ya, sebenarnya selalu ya kalau misalnya ngomongin dari sisi suku bunga tuh ketat tuh pasti market nggak suka gitu ya, pasti jatuhnya negatif, liquidity tight gitu ya. Dan Pak Hans juga udah bilang bahwa September probability terakhir sih kita 71% naikin suku bunga. Cuman ini sebenarnya agak susah sih cara ngeliatnya. Karena kalau kita ngeliat beberapa data di Amerika itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Tadi tuh data terakhir tuh yang saya lihat tuh namanya job posting. Jadi job posting itu orang nyari tenaga kerja nggak sih, ternyata turun dibandingkan dari zaman 2022. Means berarti sebenarnya labornya tuh belum muncul nih. Jadi harusnya nggak ada reason sebenarnya buat si The Fed itu buat naikin suku bunga. Cuman inflasi kan jadi salah satu perhatian ya. Cuma selalu ingat nih, pertanyaan adalah inflasinya itu noise, bentar doang, atau beneran lanjut terus. Karena kalau nanti suku bunga dinaikin, suku bunga ini kan butuh waktu buat transmisi kan. Sampai ke suku bunga dasar kredit. Karena kan tujuan suku bunga dinaikin itu kan adalah hancurin permintaan kan. Orang nggak mau beli. Butuh waktu 1 tahun. Loh, kalau misalnya dia udah jalan 1 tahun, ternyata minyaknya turun, ada kesepakatan, loh buat apa saya naikin suku bunga? Ya kan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya mereka lagi dilematis nih sebenarnya, arah-arahnya seperti itu. Cuman kalau kita ngeliat assumption yang terakhir, kayaknya kalau seandainya nanti suku bunga itu nanti dinaikin, market mungkin bisa reaksinya sangat negatif khususnya US. Kenapa? Di US itu sekarang tuh udah ada tren yang namanya istilah namanya delinquency rate. Jadi udah banyak gagal-gagal bayar kartu kredit, udah banyak gagal-gagal bayar itu loan. Itu udah ngeri banget. Kalau modelnya tipikalnya yang misalnya namanya juga kartu kredit kan variable rate kan. Ini dinaikin bunga lebih tinggi, delinkuensinya makin naik, itu pusing. Pasti itu jadi PR. Itu sih. Yang kedua tadi selain tarif ya. Ya tarif sih selalu ya. Maksudnya kalau kita lihat dari posisi yang terakhir sih kayaknya Trump pengennya
Kan range-nya dulu tuh yang kebijakan sebelumnya itu 10% kan. Iya. Sekarang tuh yang 60 negara terakhir ini dibungkus lah dengan cara, oh ya nih negara-negara ini pakai tenaga kerja paksa dan lain-lain gitu. Jadi range-nya bisa 10 sampai 12,5%. Ya pasti jadi PR sih. Cuma selalu ingat bahwa Indonesia tuh trading partner paling gedenya tuh bukan Amerika. Iya. Gak usah terlalu pusing sebenarnya. Karena kita paling gedenya sama China. Mungkin kalau in overall, kalau misalnya kalau struktur ekspor kita itu kan ibaratnya 60% itu kan adalah komoditi kan. Mungkin I can say cuman kontribusi overall ekonomi GDP mungkin cuma 1-2% doang sih ke US. Terus satu lagi sebenarnya di luar radar kita, ngelihat Cina sekarang. Cina itu ternyata sedang problematik dengan tenaga kerja. Mereka susah banget sekarang lagi nyari kerja. Jadi banyak lulusan sarjana situasinya sama kayak kita. Nyari kerjanya susah, ekonominya sering tinggi. Iya. How do you see China, Pak? Iya, China ini menarik gitu ya. Jadi dia Karena setelah itu kan partner trading kita paling gede kan. Oh iya. dia udah growth sangat tinggi, kemudian mulai melambat ekonominya. Iya. Tadi waktu booming teknologi, ya waktu COVID, kemudian semua orang masuk ke teknologi AI segala macam, itu tenaga kerjanya itu yang baru lulus itu gajinya tinggi sekali semua. Gitu. Akhirnya perusahaan mulai mikir, oh ada AI nih, lebih baik investasi AI, robot segala macam. Akhirnya pengangguran usia mudanya naik sampai tinggi. 20%-an, Betul. sangat tinggi di sana. Nah ini jadi masalah bagi dia. Jadi persaingan mereka sangat ketat. Nah sekarang Tiongkok punya strategi, kalau kita lihat dia invest ke negara lain, dia kirim juga orangnya sekalian datang. Gitu. Karena di dalam negeri dia sulit kerja. Gitu. Nah tentu ini juga menurut saya harus kita perhatikan di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, mungkin kalau dulu kita kerja butuh tim banyak. Dengan bantuan AI, kita kerja sendiri atau tambah bantu satu orang udah cukup. Udah cukup. Gitu, semua bisa dikerja. Artinya ke depan kita akan melihat permintaan tenaga kerja itu akan menurun, padahal supply-nya naik gitu ya, masuk ke pasar gitu. Dan itu pasti akan jadi PR kita ke depan. Iya. Kita kayaknya lengkap banget loh obrolan kita di kali ini. Mungkin kita masuk ke inti yang mungkin pengen dicari sama POV people nih. Mungkin mereka pengen dengar. Dalam situasi yang seperti ini, sama apa sih yang bagus? Waduh. Iya. Ini kalau salah dirujak netizen nih kita. Tapi nggak gini, kita harus disclaimer dulu lah. Iya. Bahwa ini bukan saran untuk membeli. Yes. Terus keputusan investasi tetap ada pada Anda semuanya. Iya. Cuma kan kita kita menghadirkan nggak endorse expert ini siapapun karena lah pengen ya. mereka bisa membedah Yes. industrinya seperti apa. Mungkin ada peluang untuk masuk ke sini karena ada ekspektasi ke depan akan tumbuh nih. Iya. Mas Bang Niko dulu, silakan. Sektor dulu berarti ya, jangan emitennya dulu ya. Waduh, nih gue jawabnya agak-agak deg-degan. Karena yang ditunggu tuh sebenarnya ini biasanya. Nanti nih jejak. Menu terakhir yang pengen dilihat, yang pengen didengar tuh sebenarnya nih. Saham apa yang pengen gue lihat? Iya, ntar capek-capek ujung-ujungnya ntar di skip sampai menit 45 deh. Buat nyari sahamnya doang kan. Jangan Dari ininya langsung di jangan ya. atau enggak di fast forward kali 4 tuh. Nggak masuknya biar kita belajar juga kan. Iya. Dari Iya. expert-expert ini kan. Oh, view-nya ternyata seperti ini. Biar mereka juga punya insight, Bang. Iya. Kalau dari saya pribadi ya, ini mungkin investmentnya lumayan membosankan ya. Mungkin karena tipikal. Betul, saya juga nggak melihat situasi kayak IHSG gitu-gitu aja terus transaksi kecil, nilainya kecil, nggak kayak dulu sampai 25 triliun sehari. Sekarang 15 triliun, 17 triliun, turun banget lah pokoknya. Iya, Bosan benar. orang trading yang begitu. Cuma mas selalu investment filosofi saya tuh bener-bener kalau ibaratnya tuh kita main saham tuh ada excitement gitu ya. Kayak naik 10%, turun 10%, wah itu udah nggak benar lah menurut saya. Investment saya lihat tuh selalu boring. Ibaratnya kayak kita duduk gitu ya di taman ngelihat kayak ini punya rumput lama-lama makin tua pasti membosankan. Cuman kalau ngomongin investasi ya, kalau saya sih sebenarnya tipikalnya mungkin style investmentnya beda-beda gitu ya karena pernah jadi fund manager juga, jadi saya akan selalu memfokuskan Kan lu pernah jadi pejudi juga. Wah iya juga nih. Di podcast Cuman sebelumnya sudah ceritain. itu ya udah hilang tuh. Paling main kecil-kecil doang tuh biasanya tuh. Iya kan dulu ini juga kan. Iya benar. Dibongkar deh. Nah, cuman kalau misalnya dari saya pribadi nih, sebenarnya posisi sekarang itu selalu balancing 75% tuh jadi core porto, 25% tuh jadi yang cacing-cacing naga-naganya lah. Oke. Kalau dia naiknya double,
puji Tuhan, haleluya. Ya kan kalau misalnya dia nggak kemana-mana turun ya cuma 25% juga gitu. Cuman kalau saya suruh isi 75% itu apa, banking udah pasti nomor 1. Oh, banking ya. Banking udah pasti nomor 1. Catat, Stability Mas. porto. Bukan buat nyari return ya, cuman dia konservatif, dia jaga wealth sebenarnya. Banking itu nomor Jadi 1. jaga aja selama-lamanya nggak apa-apa lah, saya Iya, aman. Cuman exposure-nya mungkin akan lebih fokus ke non-SOE banks. Oke. Karena mungkin saya nggak terlalu nyaman dengan SOE banks gitu ya, dengan ada beberapa kebijakan yang saya merasa selalu ada statement bahwa NIM Indonesia itu terlalu besar, net interest margin kita, dibandingkan negara Asia. Kalian nggak bisa segini, mungkin harus lebih kecil. Nah itu arah kebijakan yang saya tangkap gitu ya. Maksudnya tipikalnya dari yang saya lihat itu kebijakannya yang dulu Tapi bukannya itu pernyataannya sudah berlangsung bertahun-tahun ya? Selalu dikritik bahwa perbankan kita tuh mengambil untung kegedean dengan NIM-nya yang di atas rata-rata peers regional. Iya, cuman saya merasa emphasizing-nya tuh di era ini lebih kerasa. Oke. Sosialis kapitalis, typical idea. Kapitalis tuh jangan terlalu gede. Pak Prabowo kan kelihatan arahnya kan sosialis kapitalis kan. Ini jangan terlalu gede, jangan terlalu banyak kayak invisible hand di market, NIM terlalu tebel, ambil deh, kasih ke yang lain. Yeah. Statement kayak contohnya misalnya kredit mikro kalau bisa yang tanpa jaminan di bawah kredit korporasi, itu kan ngasih statement itu. Kasih pinjaman yang tadi kita bilang datanya Bank Mandiri ternyata related parties-nya porsinya makin gede, yang spread-nya itu lumayan tipis gitu ya. Jadi saya merasa sensi itu. Jadi saya kurang nyaman. Kalau misalnya disuruh ambil ya mungkin yang non SOE. Oke. Ya kita udah bisa sebut beberapa nama di situ. Kedua sebenarnya consumer. Saya masih believe consumer terlepas dari mungkin ya data retail sales kita nggak terlalu bagus gitu ya. Cuman kita bisa melihat company-company kayak Mayora, ICBP gitu ya, Alfamart misalnya tipikal yang retail itu yang udah di belasan kali price earnings. Karena kalau dilihat dari posisi sekarang itu harusnya ada ruang bahwa nanti di second quarter mungkin laporan keuangan akan lebih bagus. Karena pertama adalah harga bahan baku yang kayak contohnya coklat, habis itu misalnya kayak gula gitu ya, sugar itu udah pada turun, jadi harusnya bagus. Ini consumer buat balancing porto. Nah jadi ini sih sebenarnya ininya. Nah cuman sektor yang sebenarnya kalau saya lagi suka nih buat yang si 25%-nya itu komoditi. Nah saya tuh lagi suka sebenarnya bisnis tembaga sebenarnya. Ya bisnis tembaga nih demand-nya jelas gitu ya, demand-nya jelas buat AI, EV, infrastructure, data center gitu mobil listrik gitu ya, dan barangnya susah nyarinya kan, barangnya lagi susah. Nah dulu di Indonesia tuh industrinya kurang terlalu menarik, karena dulu kita nggak boleh jualan biji keluar, biji tembaga nggak boleh jual keluar, dulu kita suruh jualannya koper konsentrat, cuman koper konsentrat pun nggak boleh, suruh jualnya koper katoda, jadi sampai ujung banget gitu ya. Jadi di fase ini tuh sebenarnya beberapa emiten struggle. Wah, bikin smelter, pinjem uang, laporan keuangannya jadi jelek, kena bunga, semua segala macam. Cuman udah lewat fasenya, udah pada bangun, nah mereka udah bisa jualan keluar. Barangnya susah. Jadi bisnis tembaga nih sebenarnya menurut saya menarik ya. Sama yang menurut saya tuh juga menarik tuh adalah gold. Harga emas tuh sebenarnya 4.000 tuh menurut saya level yang lumayan atraktif gitu ya. Jadi kalau kita bedah emas ini kan sebenarnya ada 3 kuadran. Setengah tuh pakai buat kayak end user, buat kayak pamer, ya kan. Habis itu seperempat lagi dimakan sama si bank sentral, seperempatnya lagi itu dimakan sama si investasi kan. Nah datanya sekarang itu yang dari end usernya masih stabil di situ aja. Nah cuman dari data bank sentral ini mix sebenarnya. Karena Rusia sama si Turkinya pada jualan emas karena butuh liquidity. Cuman Cinanya sama Jepangnya masih beli terus. Karena Cina nih ibaratnya kayak mungkin bete kali ya sama Amerika gitu ya. Jadi mereka punya obligasi Amerika, treasury, saya nggak mau pegang terendah sekarang. Sejak 2008 juga ownership-nya terendah. Nah gimana nih cari barang yang ibaratnya punya liquidity sebesar ini? Ya emas pasti. Jadi mereka pada beliin gitu ya. Sama kalau kita ngelihat data ETF-nya tuh bagus. Orang tuh lagi yang ETF gold di Amerika tuh yang physical tuh lagi pada beli-beliin juga gitu. Jadi emas cukup menarik sih. Apalagi kalau kita ngelihat konsensus di global tuh yang jago-jago yang foreign gitu ya, Morgan Stanley, UBS, ING misalnya harga itu bisa at least 4.500 ke atas. Jadi kalau kita ngomongin dari harga sekarang 10% harusnya masih dapat sih ya. Jadi itu sih gold
menurut saya itu menarik ya. Ya sama temporary, short term, jangka pendek, minyak pasti ya. Sebenarnya kan. Karena Hormuz kan lagi Iya, kayaknya lagi membara. itu nggak akan beres sih. Iya, Ya, kayaknya sih. kayaknya kalau ngeliat dari statementnya Trump yang terakhir itu tuh nggak akan beres gitu ya maksudnya. Karena si Trump mau bilang nih nanti minggu depan kita akan ada serangan yang lebih ekstrim lagi. Setiap kapal yang dirusak kalian harus ganti pakai uangnya Iran. Wah itu udah nggak akan Lebih beres halus sih. ya. Dia udah kasih warning buat yang penerbangan ke daerah sana, Timur Tengah itu sudah di warning. Untuk hati-hati nih, jangan terbang ke sana dulu. Trump kemarin udah Ya rilis nanti itu. lihat aja Flight Radar 24 pasti udah kosong lagi tuh di atas. Iya. Iya. Iya, gimana Pak? Pak Hans, Iya, silakan. iya. Ya. Kita Ya, ini ditunggu-tunggu nih. kalau kita lihat kan ya sekarang pasarnya udah lumayan naik kita ya. Ya. Jadi kalau dari awal-awal tuh dari kemarin-kemarin kita ngomong ke klien, kalau market naik itu pasti banking dulu yang naik. Sekarang mungkin udah naik di atas, tapi saya masih setuju dengan Pak Niko ya, memang banking ini masih valuasi banyak yang murah gitu ya, dividen yield-nya tinggi. Jadi ini memang salah satu pilihan. Nah, yang lain kita pikir di komoditas ya. Jadi pertama emas saya setuju gitu ya. Jadi kalau kita lihat dunia itu sudah kurang percaya dengan Amerika. Jadi Amerika itu memasuki era kepemimpinan mereka di dunia udah 80 tahun, sekarang declining, akan digantikan pihak lain. Nah seluruh dunia akan melepas cadangan divisa dolar dia, dan mereka akan reserve lebih banyak emas. Karena kayak China tadi, Tiongkok tadi, dia kalau mau jadi mata uang dunia, dia perlu reserve yang banyak dalam bentuk emas. Jadi arahnya emas itu demand-nya kuat di jangka panjang gitu. Biarpun kalau perang terjadi, dolar menguat gitu ya, inflasi naik, bunga naik, emasnya turun gitu kalau di jangka pendek. Nah, yang lain batu bara. Kenapa batu bara? Dunia memang ceritanya kan bergeser ke green energy. Betul. Orang pakai gas segala macam. Tapi pas perang kena kena drone gitu kan. Jadi gas dunia itu kehilangan supply mungkin 17-20% dalam 3 tahun ke depan. Nah, apa energi yang murah di sini? Batu bara gitu. Jadi dalam 3 tahun ke depan batu bara masih akan cukup menarik gitu. Tapi selepas itu ya mungkin dunia mungkin akan bergeser, berubah gitu. Jadi pilihan kita ada di 3 sektor. Consumer gak menarik ya Pak? Ya consumer tetap selalu menarik di Indonesia gitu ya, karena masyarakatnya banyak gitu ya, kemudian ya dan murah juga valuasi, jadi itu juga bisa jadi pilihan kita. Saya pikir tadi saya setuju dengan Pak Niko ya terhadap consumer. Diskonnya udah banyak sih saham-saham kita ini sebenarnya. Iya. Dibanding periode tahun lalu ya, ketika peak di 9.000-an. Iya, jauh banget Jauh ya. banget sekarang. Sebenarnya banyak yang murah, Marknya. Memang momentumnya pas kita memang kadang-kadang juga ketidakpastian ini kadang-kadang menggiring ketakutan kita lebih besar sehingga nggak berani ngambil keputusan mau main di mana. Sebenarnya pasar kita itu kelihatan lebih optimis dari perang mulai itu tanggal 8 Juli, market masih naik-naik terus kan gitu. Semua orang bilang wah ini sebentar aja nih tembak-tembakannya, tapi nggak selesai-selesai gitu. Pak Hans, sebenarnya saya butuh Bapak kasih advice karena banyak orang yang sekarang itu kecewa terus terang di pasar modal kita, ya nggak sih? Jadi udah malas trading, itu kelihatan di transaksi jadi turun, mereka takut masuk lagi. Bagaimana Pak, lu bangun optimisme mereka ini biar tetap percaya bahwa pasar modal itu jadi instrumen yang investasi yang tetap kredibel dan terpercaya untuk masa depan. Kita pernah lewati periode yang lebih buruk, 97-98, saya baru entry market di periode-periode itu, kita lihat krisisnya di epicentrum gempanya di kita, gitu kan. Itu kan kita butuh periode yang panjang, kita turun sangat banyak, kerusuhan terjadi segala macam. Tapi habis itu market running tinggi. Gitu. Kemudian kita lewati krisis berikutnya 2008 waktu subprime mortgage US terjadi, market rontok ke bawah, turun banyak gitu ya. Trading halt itu ngeri juga waktu itu kan. Tapi habis itu market naik kenceng lagi gitu. Nah, hari ini kita ngadepin juga tantangan juga yang mirip ya. Covid juga sama kan, ngalamin juga turun ke bawah. Bahkan kan bertaruh nyawa waktu Covid kan, kita mikir wah ini selamat nggak kita gitu kan waktu Covid. Nah sekarang kejadian seperti ini ya tetap optimis gitu ya. Yang saya pikir ya seperti Pak Niko tadi bilang ya,
investasi yang mungkin kelihatan membosankan, value driven gitu, di jangka panjang dia akan menguntungkan. Iya. Oke, sedikit. Mungkin kasih sedikit clue teknikal, Pak. Resistennya IHSG kira-kira di berapa, supportnya di berapa nih? Dalam Waduh. Technical, waduh. Ada yang bilang Oh, sampai ada yang bisa- 6.500, ada- tapi nggak tahu ya. kira-kira potensi downside lagi nggak? Mhm. Dari level 6.200 sekarang ini. Oh, kalau saya ya, ini kalau akhir tahun sih ini mungkin nggak technical sih. Ini hitung-hitungan IHSG kita sih terakhir tuh masih di 7.200 7.200 akhir tahun. Oke. Iya, cuman ngomongin short term apakah masih bisa turun masih. Oke. Ya, karena kan outflow-nya kayaknya lumayan deras ya Ke dalam. bawah 6.000 lagi? Mungkin bisa. Bisa. Karena earnings delivery-nya nggak terlalu bagus ya. Kita coba lihat nanti beberapa emiten kan BNI itu di awal Agustus, BRI itu kapan ya? Ini kita lagi coba lihat nih laporan keuangan banking. Cuman dari saya pribadi sih ngeliatnya masih bisa ada ruang koreksinya sih sebenarnya masih ada ya. Plus dari sisi yang currency-nya itu tadi kan masih jadi PR. Iya. Masih bisa sih sebenarnya. Pak Hans, lihatnya? Ya kemarin kalau kita lihat indeks itu kan ada resisten 6377 kalau nggak salah yang high kemarin. Sempat ditembus, close-nya turun. Turun. Ya. Hari ini bergerak turun lagi ke bawah. Jadi rasanya kalau dia nanti di atas 64 dia akan lebih bagus bergerak kalau secara Spike ke teknikal. atas ya. Ya. Tapi kalau kita pikir ini ada perang, ada segala macam, mungkin dia akan bergerak koreksi dulu ke bawah. Kita kan naiknya lumayan hebat ya, sehari naik. Iya. naik. Mungkin sebulan ini koreksi cuma berapa hari doang. Berapa hari gitu. doang. Iya. Selama itu naik terus. Jadi rasanya dia akan turun dulu. Kita lagi nunggu Donald Trump ini insaf gitu ya. Karena pemilu SELA udah dekat gitu ya. November benar. pemilu SELA gitu. Kalau perang nggak selesai, minyak tinggi, Pusing harga tuh dia minyak tuh. dalam negeri US tinggi, popularitas Trump itu udah paling rendah. Iya, iya. Gitu ya. sekarang ya. Nanti Partai Republik kalah pemilu, ya nanti tahun depan Donald Trump siap-siap di-impeach gitu kan. Demokrat di sana kebijakannya agak melenceng dikit, impeach gitu. Nah itu agak berat bagi dia. Jadi tadinya saya pikir dia akan segera mengakhiri perang. Karena kalau kita mau jujur bilang, ini kan perangnya asimetris. Iya. Amerika tidak bisa memenangkan perang asimetris ini tanpa menurunkan pasukan darat ke sana. Dia harus turun pasukan darat, serang di sana. Dan itu dengan teritori wilayah Iran seperti itu Amerika bunuh diri pasti. Dia akan mengurang perang Vietnam dulu, kalah total di sana. Iya. Jadi dia nggak bisa karena Iran pakai rudal, pakai itu kan dia nggak tahu di mana dari mana mereka nembaknya segala macam, rudalnya jarak jauh segala macam dan ini ya akan lama perangnya dan Iran itu membalas perang Amerika itu dengan ekonomi, dengan cara menutup Selat Hormuz, meminta Houthi menutup El Mandeb gitu supaya harga minyak dunia naik, memberikan tekanan pada ekonomi US dan dunia. Oke. Ya, Mar. Wow. Jadi Udah begitu banyak ya, kita ya. kurvanya tuh ada kurvanya gitu ya kan. Turun dulu kayaknya. Iya. Gak takutnya kita kayak kena PHP terus itu loh. Iya. Waduh, benar. udah hijau, udah seneng-seneng nih tiba-tiba dijatuhin lagi. Iya ya, kayaknya udah seneng berapa hari gitu ya, ampun satu hari. Kemarin lebih ekstrim lagi kan, Iya. 1,7 positif, Nah, tiba-tiba itu dia. langsung negatif. Iya. Soalnya Waduh, Wall Street-nya tegang. juga kayak gitu sih kondisinya juga ya. gimana? Cuma kan kita Jadi secara global, tertekan udah lama banget, Mar. Dari Januari Iya, kita iya. kayak nong diturunin, terus diinjek-injek. Tapi valuasi US mahal, kita murah. Iya, Jadi Iya. risknya gede di dia sebenarnya. Iya. risikonya daripada gede kita. di dia benar. Karena mereka udah rekor berapa kali, terutama Korea Selatan juga tuh rekor berapa kali ya. Iya. Indeks mereka. Tuh pelajarannya satu tuh, ya jangan pakai margin. Yang kena margin pusing semua tuh di sana tuh. Kena margin call semua. Harus uang dingin tuh, itu pelajaran yang Forsel satu. udah kemana, tapi kita nggak ada banyak forsel lah sekarang yang belakangan. Kayaknya periode kita kena forsel udah Udah lewat. lewat ya. Udah lewat. Ini mereka Sekarang baru masih nih. lebih aman. Ya, Iya, mereka Amerika baru juga. nih kena Kita lihat aja nanti semikonduktor turun kan. Iya, akan benar, ada benar. berita berapa banyak forsel yang terjadi di Wall Street. Iya. Pokoknya obrolan kita hari ini ternyata tuh luas banget dan dapat banget nih. Sebetulnya Iya, iya, POV iya. People bisa dengerin obrolan kali ini dengan dua expert yang luar biasa. Itu banyak sekali insight yang masuk. Gak cuma soal IHSG, ternyata banyak juga yang tadi ya, gimana soal Cina, bagaimana soal kita melihat secara global seperti apa juga. Jadi tentu saja obrolan kita kali ini tuh membawa dampak yang pastinya positif untuk POV People karena ada tambahan insight yang baru, kemudian mereka juga bisa mungkin
tergerak lagi hatinya nih Bang yang takut untuk masuk pasar modal jadi berani ya, walaupun akan turun dikit gitu kan saatnya. Sama pesannya juga mungkin Iya. ke government, seperti yang sudah disampaikan oleh ekspert kita ini tadi, tolong dong Iya. yang jadi concern market itu tolong diperhatikan, Betul. benerin semua kebijakan fiskal kita, moneter kita misalnya, karena itu kuncinya sebenarnya. Kalau itunya going well semuanya, tapi saya pikir sentimen yang dari luar itu akan mampu dilawan dengan kebijakan-kebijakan yang bagus dari pemerintah. Oke. Ya. Jadi sebetulnya sudah Setuju. dibeberkan juga blind spotnya di mana. Nah, tentu saja itu menjadi harapan kita bersama ya. IHSG kita bisa recovery baik, terus juga ekonomi kita membaik. Kan? Yes. Oke, jadi sekian POV People, POV Talk kita pada hari ini. Kita akan kembali lagi bersama dengan POV expert lainnya yang tentu saja luar biasa. Saya Maria Sarjana pamit. Saya Hotman Saragi, bye-bye, terima kasih semuanya. POV Talks.